paham, ada pemahaman, ini sama panduan. Nah ini contoh nanti oleh itu pertama buat cover dulu, misalnya panduan cara memotong yang baik, ada logonya, ada alamatnya, kemudian nama CV atau nama PT. Kemudian lembar kedua adalah pengesahan ditandatangani oleh direktur atau pimpinan perusahaan atau ketua kelompok, gitu ya. Nah ini ada contoh seperti ini. Kemudian berikutnya adalah panduan. Ini panduan merangkum dari modul, ya. Semoga revisi pertanyaan kami modul BKM bisa cepat diproses sehingga TMB untuk BKM bisa terwujud juga minimal di tipe C. Mungkin itu bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama terkait yang RDB sama RUP bataran protein. Terkait tadi protein yang terdegradasi sama yang tidak terdegradasi, ya Pak. Sepengetahuan saya untuk ternak ruminansia ini sumber protein yang diserap tubuh itu kan berasal dari protein hewan, protein mikroba. Nah, pertanyaan saya adalah bagus banget pakan yang mengandung UDP yang banyak atau RUP yang banyak. Tadi ada yang mudah terdegradasi, ada yang tidak terdegradasi, Pak. Bagus yang mana untuk ruminansia? Itu pertama. Yang kedua, terkait SNI, Pak. Saya baca SNI ada banyak Pak nomornya, Pak. Ada yang 2019, ada yang 2022, 2004 gitu. Nah, untuk SNI sendiri untuk pengajuan itu bebas milih atau yang terbaru, Pak? Gitu. Terus yang ketiga, ada beberapa kemarin saya baca terkait SNI itu ada yang NDF sama NDF. Nah itu saya bingung maksud ada NDF sama NDF itu apa? Gitu. Terima kasih. Ya, satu lagi terakhir terkait ini penanganan kutu hama. Saya pernah diskusi bahan kan udah terkena pelik jagung itu kena kutu, Pak. Nah penanganannya kan kemarin saya pernah coba beli Fumipos sama Kenpos, cuma nggak mempan, disarankan ditumbuk terus dicampurin ke bahan makanan apa itu aman. Terima kasih. Bapak. Baik, terima kasih Mas Khairuddin dari Tegal ya. Baik. Jadi tepung bulu ini memang masih jarang digunakan. Ya. Jadi memang ini butuh teknologi. Ya. Tapi tadi kita lihat bahwa tepung bulu itu ROP-nya tinggi. Bukan agregat protein yang tidak terpenak di rumah. Biasanya tinggi. Cuma ini kendalanya ada. Banyak yang belum menerapkan teknologi, terutama yang terkait dengan palatabilitas. Itu Pak. Ya, jadi ini membuat nanti Bapak coba ya membuat dermil. Jadi kalau di nomenklatur bahan baku pakan, kalau di NFC itu hydrolyzed dermil namanya, hydrolyzed dermil. Jadi tepung bulu yang terhidrolisa itu proteinnya tinggi. Tapi kalau bulu hanya di tumbuh saja, dikirakan tumbuh, itu tidak bisa karena keterangannya rendah. Makanya perlu di hidrolisis. Itu biasanya pakai basafat atau asam empat. Jadi dipakai dalam basafat. Ya. Nah, makanya disebut hidrolisis. Coba Bapak kalau bisa itu, ya. Tentunya yang terakhir adalah kuncinya adalah palatabilitas. Bagaimana meningkatkan palatabilitas? Apakah itu kita memahami
selama Bapak bisa membuat satu terobosan ya, dengan teknologi dan harganya efisien dengan rupiah per kilogram nutrisinya makin masuk, otomatis bisa kita pakai untuk bahan baku pakan. Nah, ini juga punya ternak untuk bahan baku pakan. Kalau semuanya buat sendiri repot Pak. Ini peluang dua ya. Ini pakai bahasa kuat. Cuma ini limbahnya harus hati-hati. Jangan sampai nanti limbahnya berada kemana-mana. Contohnya nanti kita kayu. Kayunya kapur langsung Pak. Karena ini bahasa kuat. Ini mesti hati-hati dalam membuang limbah. Kira itu Pak. Harganya sudah berapa Pak? Karena belum di pasaran belum Pak. Saya kira keluar. Ini yang kedua, pertanyaan dari Pak Wisnu. Jadi tadi dari gambaran nasib daripada protein pakan itu kemana? Ada dua. Satu adalah masuk rumen, satu masuk ke pasar rumen. Kalau protein dengan kualitas tinggi itu artinya adalah protein yang asam aminonya lengkap. Asam lengkap. Asam lengkap itu asam amino yang esensial maupun non esensial. Nanti dia di proses ya. Esensial yang dari isin ya, vitamin dan sebagainya. Nah, kalau itu asam amino berkelas tinggi itu wajib lolos dari BKS rumen. Karena apa? Mahal. Contohnya isin, tryptophan itu asam amino mahal. Itu harus bisa masuk ke RP, masuk ke rumen amiloprotein atau protein yang tidak terserap di rumen. Nah, persoalannya di mikroba rumen itu kan juga butuh hidup. Nah, itu disiapkan oleh protein yang namanya rumen degradasi, protein yang terdegradasi di rumen. Nah, itu pakai non protein nitrogen atau nitrogen bukan protein cukup. Jadi ada namanya protein kasar itu adalah protein yang tidak mengandung asam amino. Ini KN mikroba itu. Nah, mikroba itu juga bisa merupakan sumber protein berkualitas tinggi juga. Jadi ada dua sumber ya, untuk memenuhi kebutuhan protein bagi ternak. Satu adalah dari protein mikroba, yang kedua adalah protein pakan murni yang bisa lolos degradasi. Ini ada teknologinya itu supaya dilawan. Persoalannya bagus yang mana? Dua-duanya bagus dan dua-duanya itu harus dipenuhi. Kita nggak bisa memenuhi RP saja, tapi RBP juga dipenuhi karena mikroba itu berkembang untuk apa? Untuk bisa mencerna serat kasar. Serat kasarnya apa? Misalnya rumput, leguminosa, ya, itu dua-duanya dipenuhi. Tetapi kalau protein yang berkualitas tinggi, contohnya apa? Itu protein berkualitas tinggi. Kalau itu dikasihkan ke ternak ruminansia, baik sapi, kambing, domba, eman-eman, itu caranya supaya tidak dimakan sama mikroba itu. Ada teknologinya, itu namanya protein bypass, masuk halus. Itu apa? Ya. Jadi kalau ngasih ke ternak ruminansia ngasih kedelai, apalagi ya, bukan mati-mati terusin. Kalau dikasih buah kedelai, balapnya atau ayam. Kenapa? Karena nanti masuk rumen bahkan mikroba saya. Padahal mikroba itu dikasih nitrogen bukan proteinnya bisa itu. Kasih alumnia bisa itu. Ya, jadi dua-duanya dipenuhi. Kalau harganya dari sisi bagus-bagusan harganya ya protein pakan murni. Tapi kalau tidak dapat protein murni seperti kedelai itu ya dilindungi supaya bisa masuk pasar rumen. Tapi mikrobanya juga harus dipenuhi. Jadi
dari nitrogen. Contohnya apa? Contohnya bisa dengan kemudian Korea, tapi Korea juga dibatasi, tapi banyak karena dalam kebutuhan aromnya harus ada maksimum 16 mg per BL. Lebih itu darahnya kalau lebih dari 16 mg per BL, makanya di kemasan untuk pakan dibatasi kebutuhan darah itu maksimum berapa persen ya? Persen. Tapi kalau salah penggunaannya petanya mati karena keracunan. Nah, itu hati-hati. Paham ya? Nah, itu. Ada lagi? Paham Mas Bro ya? Ini atau tadi loh. Tertentu ya, ada namanya amiloplas untuk RP. Oke, bisa ada solusi ada terus ya. Oke, ada lagi? Oh, nanti untuk SNI yang dilakukan Pak Supram, silakan. Karena yang menghindari mengajukan SNI Pak Supram. Baik, Bapak Ibu, ada SNI-nya dan bisa nanti download di akses SNI. Berapa sih kebutuhan profil dan sebagainya? Kemudian terkait Pak Wisnu, jadi SNI terupdate untuk Ruminan 2017 masih transisi. Jadi kalau misalkan maksudnya pengennya lebih tapi super serat jadi hijauan maka pakai metode yang NDF. Tapi kalau yang konsentrat tempat kita menggunakan metode NDF itu halus lulus hampir semua produk pakan itu halus semua. Akhirnya kita modif yang menggunakan enzim amilase, jadi ANDF. A itu amilase, ini hanya khusus untuk konsentrat. Bukan khusus untuk konsentrat. Jadi kalau misalkan menggunakan misalkan yang permen SNI yang tahun 2017 sudah NDF, itu pasti kalau konsentrat ada A-nya. Tapi kita metode ada dua, ada NDF ada ANDF. Untuk terkait untuk itu kami terus kepada para narasumber. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin berkenan Ibu para